Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, apa amal yang dicintai Allah? Maka jawaban Rasulullah yaitu adalah sholat di waktunya. Jangan sampai menjadikan sholat itu di luar waktunya, kecuali dengan ada beberapa alasan yang diperbolehkan. Sesudah sholat di dalam waktunya, maka seseorang Abdullah bin Mas'ud tadi kembali bertanya kepada Rasulullah. Maka Abu bertanya kepada Rasulullah, sesudah itu apa wahai Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sesudah itu apa lagi wahai Rasulullah? Kata Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi menjawab, adalah berjihad di jalan Allah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu di atas daripada jihad. Kewajiban nomor 2 sesudah melaksanakan yang pertama, kewajiban kepada Allah itu bakti. Kita dalam hadis itu seperti itu. Datang seseorang laki-laki kepada baginda Rasulullah SAW dan berkata kepada Nabi, sesungguhnya aku ingin berperang wahai Rasulullah, tapi aku tidak mampu. Maka Nabi berucap, adakah masih daripada kedua orang tuamu? Maka jawabnya, ada, yaitu ialah ibu. Maka sabdanya Rasul, berjuanglah engkau karena Allah di dalam berbakti kepadanya. Jika engkau berbakti kepada ibumu, maka engkau sama dengan orang yang berhaji dan yang berumrah dan yang berjihad. 3 sekaligus yang didapat bagi orang yang bakti. Umpamanya dia kurang umpamanya masih hidup, tapi dengan orang yang tidak tahu kuitanya Anda masih hidup, disia-sia aja kuitanya. Padahal dirinya itu menumpang rumah kuitan. Kada pedulinya kuitannya itu makan gak ada. Nang bininya kayak itu jualan min Tuhan, memusuhi. Berdagang, berjualan, jaka pang artinya bisukan itu antari anjui duit, amin Tuhan seorang, ini Tuhan anak makan jauh seorang kebabayan, anu perhitungan benar, pelit kurang malah, akhirnya apa? Ada keberkahan, ada kebaikan yang didapat oleh orang itu. Hidupnya kayak itu aja, tidak peningkatan, karena tidak mendapat berkah daripada kita dimusuhi. Itu orang berbakti kepada kita itu sama orang berhaji, orang berjihad, umrah, berperang. Tapi ada orang yang umrah, kita supaya mau nabung, dari buat umatnya supaya mau nabung. Ada setiap tahun lancar banget pulang umrahnya, umatnya supaya mau nabung. Manusia tahu ya di kuitan tahu. Warafi'an ibn Abbas, ma min rajulin yansuru ila wajhi walidayhi nasrata rahmatin illa kataballahu lahu biha hajjatan makbulah mabrurah. Tidak ada daripada seseorang yang memandang kepada wajah kedua orang tuanya dengan pandangan malas kasihan, dan sampai pandang kita itu pandangan muar, padahal Tuhannya tetap harus. Pandang kepada orang tua kita itu pandangan malas mengasihi sia-sia. Nah ini, maka Allah mencatatkan terhadap
yang diterima, haji yang mabrur, yang diberkati. Itu hanya satu kali mengangkat. Bayangkan beberapa kali mengangkat. Jadi banyak nilai untuk mendapatkan nilai pahala orang yang berhaji dan berumrah. Di antaranya bakti orang kita. Sehingga seorang haji, tapi bakti mana orang berikan sini, itu hebat. Orang berhari mana kalau orang haji orangnya aja. Terjual itu kan cukup jual lagi ongkosnya. Karena sabda Rasul langsung macam itu mengatakan. Wa membaca wal naswal hakim ja'a rajulun ila Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, aradtu an amsu wa qad ji'tu astashiruka. Faqala hal laka min qala na'am. Qala falsamha fa inna jannah inda rijlaiha. Wa fi riwayatin ala kawalidan qultu na'am. Qala falsamha fa inna jannah tahta arjulihima. Datang seseorang laki-laki kepada Rasul dan berkata, wahai baginda Rasul, aku ingin berperang dan aku ingin meminta pendapat kepadamu. Maka Nabi menanya lebih dulu kepada orang itu, adakah nyawa? Jadi ucap ada, namun kaitu nyawa, bakti-bakti Jawa, nyawa, surga itu di dalam kebaktian terhadapnya. Riwayatnya menyebutkan ada dekat abah nyawa, ada itu orang itu macam itu Rasulullah. Berbaktilah nyawa lah, berikan nyawa itu karena surga di bawah kebaktian kepadanya, di dalam kebaktian kepadanya. Nah, ini ulah anak perang. Kalau benar tidak pahala, apabila nyawa mati syahid lah. Nah, jadi orang hendak membawa apa? Orang ini kadang-kadang anak pulang ya. Mau nikah berapa? Perjalanan mana? Ada aja kamu nyawa, ada aja abah nyawa, ada aja nah. Jangan kali-kali berikan nyawa, anak pulang berjalan kepada belum izin berikan nyawa. Apalagi kita sampai dan tinggalkan. Nah, sedangkan sidin bahajat bandar lawan anak lawan kita. Kalau badan saya minta tolong orang kita, ini pulang sore sana sore sini kita ada daerahnya. Nah, kita tinggalkan. Duit habis besok kemari, kita nggak digaji. Luput itu adanya. Wasyaikhani ja'ala junda Rasulullah faqala ya Rasulullah ana haqqu linnas bi husni sahabati. Seorang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang harus benar-benar bagus di dalam bergaul kepadanya? Qala ummanya Allah ya Rasulullah. Qala sumaman qala ummaka. Siapa sudah itu ya Rasul? Ummanya Allah. Qala sumaman qala ummanya Allah dan jadi udah tahu Rasulullah ya Rasulullah. Siapa yang harus bujuk-bujuk bagus, baik-baik di dalam bersikap bergaul siapa? Kalau menyawa. Bagus kalau menyawa macam itu dan Rasulullah. Qala sumaman qala. Siapa sesudah nama itu wahai Rasul adalah abah nyawa. Nah, jadi
Ibu derajatmu 3 tingkat dibanding ayat. Wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim atan sallam rajulun fa qala inni adnabtu dhanban 'azim fa hal li min taubah fa qala hal laka min qala la qala fa hal laka min qala na'am qala fafirha. Nah, ada orang-orang ya datang oleh Rasulullah terjadi dosa yang berat. Adakah obatnya? Kalau kan Nabi padanya bisa umat. Ada lagi nikah dan sangat rumahnya apa kan? Ada dan sebetulnya jawab bakti. Sangat mama aja, aja. Sebagai ganti umat. Nah, jadi orang berbakti kepada kedua orang tua ini, bahwa aja tidak mendapat nilai sampai haji Allah dia memandang bahwa kuitan itu pun mendapatkan haji yang makbul dengan pandangan malas kasihan. Kemudian lagi bakti orang kuitan itu diambil daripada kesimpulan hadis itu menghapus dosa-dosa sampai dosa besar. Bakti orang kuitan. Wadailami doa walid waladi kadu'ain nabi ummatin. Ujar Nabi apa? Doa kuitan, terutama ayat di sini Pak, kepada anaknya seperti doa seorang nabi untuk umatnya. Tidak ada cakap-cakap pada orang kuitan. Kuitan yang sudah hidup, kita sebagai orang tua mengerti, paham, kita doakan anak kita. Doa kuitan belum apa pada doa kuitan. Hadisnya macam itu. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Malik bin Rabi'ah as-Sa'idi qala bainama nahnu julus inda Rasulullah idja'a rajulun min Bani Salimah. Fa qala ya Rasulullah hal baqiya min birri abwayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Fa qala na'am as-salatu 'alaihima ay ad-du'a wa istighfaru lahuma wa infidaru wa bida ahdihima min ba'dihima wa silatur rahim allati la tusal illa bihima wa ikramu sadiqihima. Seorang laki-laki datang daripada Bani Salimah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada lagi cara agar sebelum berbakti lalu kuitan yang sudah ada meninggal. Ada aja Rasulullah. Apa itu? Nyawa doakan kuitan nyawa tetarusan. Rabbi kulli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan harus kuitan. Contoh sembahyang 5 kali, ulang-ulang dimulik-muliki. Dan minta ampun kesan kuitan nyawa. Wa infaq wa infaq ahdihima min ba'dihima, dan melaksanakan janji kedua orang tua sesudah mereka telah tiada. Pernah abangnya terjadi, nah pada katanya mereka belum pernah terjadi sih, menolakakan siapa namanya umrah. Kami sudah meninggal, aja orang sugih juga, anaknya kan dapat warisannya. Jadi kalau anak berbakti kepada kuitan, apa janji sini, maka tetap dia akan janji sini untuk siapa-siapa. Seakan kita membayarkan hutang daripada kuitan kita. Pada janji itu adalah hutang. Nah ini janji kuitan, yang lain itu ada bang. Dan menyambung silaturahim
yang tidak terhubung kecuali dalam keduanya, dan memuliakan rekan-rekan kawan-kawan sini. Oh, jadi itulah. Bahari abah kita waktu sini hidup lancar mendatangi keluarga yang diamuntai, bawakan balas, bawakan apa-apa duit ya. Meninggal pilihan kita. Kita yang mengganti kuitan kita dan bahari lancar mendatangi akan keluarga yang diamuntai itu. Nah, apa-apa yang digawe kuitan kita dalam kebaikan, sudah kuitan kita meninggal kita gantinya. Itu mengkawal memampu. Ya orang tuh balik makannya, orang tiap kali gimana? Harus itu kan deh. Kan numpang dia sini dulu, arwah apa dia sini. Hari Jumatnya mesti sih balik makannya orang ya dia sini. Kebetulan sih orang mampu, orang berada, jadi kayak pakuitan bahari lah. Seorang kayak itu juga. Wa akhar Baghawi fi ma'alimi annahu kana fi Bani Israil rajulun salihun lahu ibnu. Diceritakan di zaman Bani Israil ada seorang laki-laki yang soleh. Lalu ibnu pun dia mempunyai seorang anak dan masih halus. Walau ijlatun ada bila ghair. Dan seseorang laki-laki itu mempunyai seekor anak sapi yang dibawanya ke hutan. Pokoknya sapi. Mau sampai ke hutan ya Pak. Wa qala Allahumma as'aluka hadhihi al-ajlah li ibni hatta yaqra wa mata ar-rajul qasad al-ajlah bi ghairi hawl. Wa qala tahrubu min kulli matra'ah. Mau sampai ke hutan ya Allah ulun titipakan nah anak sapi ini biasa anak ulun kira sampai nya kana anak sungai. Meninggallah seseorang laki-laki tersebut, sehingga sapi itu di hutan menjadi simpanan di sana, tabungan langsung gitu ya, yakinnya orang lapas juga Allah menjaga. Dan sapi ini akan selalu lari daripada orang yang melihatnya. Falamma kabul al-ibil kana baran bi walidayhi wa kana yuqsimu laylahu salasat aslas yusalli sulsan wa yanamu sulsan fa yajlisu inda asumi sulsan. Memang si anak-anak ini selalu bakti dalam kaitannya. Membagi malam itu 3 bagian, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk menjaga ibunya. Selalu berada di samping witan. 3 dibagi malam, ya kan? Sembahyang, istirahat dia sendiri sholat, ya kan? Kemudian lagi ada witan mau diperhatikan, nah itu. Jadi orang yang sangat bijak, yang sangat cerdas membagi waktunya itu. Faida asra in talaqa faqtaba ala zalim ayati bisuk ayabi'ahu bima sya'allah. Bila bisukan anak orang ini tapi sudah dewasa, anak orang ini pulang ke hutan dari kayu, jual hasilnya ke pasar. Timba dijual hasilnya itu apa Pak? Someta sadaqah bisulusi wa yaqulu susahu wa yukti walidahu susahu. Hasil daripada menjual kayu itu sepertiga disedekahkan, sepertiga gagasan seorang makan, sepertiga gagasan umat. 1/100. Caranya menjual beli orang punya serba 35 amat. Faqalahu yawman inna abaka warasaka ijlatan istaudaha bil ghailah pantaliqatu ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ayyarudha alaih. Jadi jangan umma pada suatu ketika ucap anak abah ikan ada meninggali warisan anak sapi yang sudah dititipkan di hutan. Coba nak ikan pulang ke hutan tuh panggil
memanggil dengan menyebut, wahai Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, untuk mengembalikan anak sapi yang dititipkan itu kepada ikan makan. Wa alamat wa anna idza nasartaiha yukhayyal ilaika anna su'a asy-syamsi yakhruju min jildiha wa kanat tusamma tilkal baqaratul mudhibata husniha wa suqratiha. Tanda ciri-ciri sapinya itu namanya ikan bila melihat sapi itu memantau cahaya matahari di kulit sapi itu namanya memantau cahaya matahari memantau. Nah, sapinya itu disebut sapi amas karena bagus benar warnanya, kuningnya, sapi keemasannya. Nah, jadi ada ceritanya seperti itu. Pakal ghaidah qaraha tar'a qasahamia wa qala aqsimu alaih bila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub faqad tas'a hatta qamat baina yadayhi faqabida ala wuqiya yaquluha. Tulang si anaknya tadi Mbah sampai hutan melihat sapi tadi, sapinya santai di situ. Lalu anaknya ucap, apa akan mengambilmu atas nama Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub. Akhirnya mendengar seperti itu, sapi itu mendengar, Tuhan akan ambil ikan dengan menyebut nama Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub. Hanya sapinya itu parah berdiri di hadapan anak tadi. Lalu sapi itu dapat dikacaknya, dibunuh, tariknya, nah kayak itu bawahnya, ya kan. Fatakallamat al-baqarah, soalnya sapi itu berbanding. Wa qalat ayyuhal batal bar biwalidati, ayyuhal batal bar biwalidati, irkabni baina dzalika ahwanu alaika. Wahai seseorang pemuda yang sangat berbakti dengan ibunya, jadi sapi dan ikam naiki ijab, kadalah apa ikam kata uyuh. Qala fata inna ummi lam ta'murni bidzalika walakin qalat khudh bi unuqiha. Anu mamaku kada menyuruh membuat sapi. Sidin menyuruh aku ambil sapinya, mengikutinya di bulu kayak ada suruh mamanya, jadi sapi buat ikan kok. Namanya kamu kata apa? Ujarnya apa? Mama kalau menyuruh membuat sapi. Nah, ini nak buat sapi ini, kedua ini kulitnya kalau menyuruh, kan adalah. Fakharat al-baqarah bilahi bani Israil law raqibtani ma kunta taqdir alayya abadan. Al-Talib Fa'inna kalau amar al-jabal ayat Talibah min aslihi wa yan Talibah ma'aka lafa'ala li birrika bi ummika fasara al-fata biya ila ummi faqala innaka fakir la malaka syuqa alaih liqab bin nahar wa qiyam billah fanqalib fabih hadhihi baqarah. Lalu sapi itu mengucap, demi Tuhannya Bani Israel, kalau seandainya engkau ingin mengendaraiku, engkau tidak akan pernah mampu sama sekali. Sapinya ini dia. Berangkatlah engkau, sapi. Karena sesungguhnya kalau engkau menyuruh gunung tercabut, gunung pun tercabut. Dan gunung akan tempat berjalan lawan ikan, karena ikan bakti bandar sama ikan. Ini dia sapi. Nah, sapi ini takut orangnya hebat. Bukan sembarang sapi. Sapi tahu.
Artinya orang yang bakti orang kita itu bakal lama dengan ngali itu bakal lama kalau jadi kalamat di mana orang kita bakti apa sudah meninggal kita 36 kan doakan juga kasih ada kabar sedekah ke sepuitannya, sedekah dengan baca Quran, sedekah dengan zikir, sedekah dengan memberikan makan kepada orang ini, nyatakan kebaikan itu untuk kedua orang. Akhirnya pemuda tadi berjalan dengan membawa sapi tadi sampai ke rumah. Mak ini sapinya jadinya rumah nah jika naknya susah ada bisi harta apa-apa lapah nak ikan mencari kayu siang malam beribadah jika kan siangnya sudah lapang mencari kayu kan malam tetap beribadah pulang. Coba mungkin lah kira-kira ya mungkin ada Pak. Ada orang di lapang sudah begawe di siang malam kalau sementara jangan sementara wajib kita tinggalkan. Tulang pakai ke pasar jual sapi ini. Qala bikam abuha qalat bisalah sati dinar la tabik bi ghairi masyarakat. Wa qala sama baqarah salah sata dinar. Jual kayak 3 dinar. Jangan dijual uang kecuali kamu mendapat persetujuan uang aku. Jadi harga sapi itu 3 dinar. Batal kami rasul, Bapak Sallallahu Malakan yuriya khalqahu qudratahu wa yukhbira al-faqar birrahu bi walidatihi wa qala Allah bi khabira wa qala al-malam bikam abi wa hadhihi al-baqara qala bi salasati dananir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menunjukkan akan kebesarannya dan untuk memberitahu bahwa betapa baktinya seseorang anak ini kepada ibunya. Maka malaikat itu bertakun yang diutus Allah taala pulang ke pasar malaikat. Jadi dari malaikat, hai remaja, hai anak, berapa ikan anak menjual sapi ini? Qala bisalah sati dananir 3 dinar. 3 dinar ya. Wa ashtaritu alaika itawan, tapi syaratnya umurnya setuju. Wa qala malam khud sittata dananir wa la tastakmur walidatak. Jalan malaikatnya tadi. Nah, untuk hari 6 dinar. Tapi kalau usah minta persetujuan lagi lawan mereka bahwa kata la a'taitani wa sana'a zahaban la akhlu illa bil dhawmi. Walaupun nikah anak manukari aku seberat sapinya emas ada mampir kecuali kuitanku mama kulit. Kalau dailah min akhbarha bisanan wa qala marjiha biha bisa tadilana ala ridha minni. Boleh anak ke rumah, mungkin parahnya rumahnya pasar. Boleh ke rumah, mak, tuh orang anak menukari sapi itu 6 dinar. Ya apa mak? Jual anaknya. Aku ridho. Antara kami nasuk, antara malam antara atas takmir, atas takmir, istighfar takmir. Kalau pakai inna amratni allatan usak an sittati dananir Allah an astakmirah. Jadi ujar malaikatnya, siapa jualkah sapinya tadi? Jadi dari mama jual aja 6 dinar. Jangan dikurangi lagi. Tapi syaratnya belum beli pulang ke rumah, minta persetujuan bahwa ada kemarin 6 dinar.
Kalau malam ini ukti ka isna asara dinaran ala Allah tastakmiruha ala Allah tastakmiruha fa'abal mata wa rajil. Jadi dari malaikat takut kali 2 kali lipat berapa? 3 jadi anak 6 jadi 12. Untuk kali 12 dinar. Tapi kan jangan bersetujuan sama mereka. Fa'abal mata ada kawajan dong. Sehingga anaknya anak remaja ini takut. Orang jelomi akbar nabi dalika faqala inna lillahi malakum fi surati adami yakhtabirakum. Boleh pulang ke rumah, ada pulang ke rumah kali 12 dinar pulang naik. Tapi syaratnya biar kamu pun ada minta persetujuan sama dia. Jadi jangan lupa bahkan nang datang tuh malaikat dah banyak rupanya. Tahu pulang tahu aja. Nang datang tuh ada malaikat banyak rupa. Malaikat tuh yang hendak menteskan. Baik ta'ata kapakulahu atak muruna an nabi hadil bakara anda. Ya tidak kayak kita dapat pulang. Takut aja langsung sapi ini dijual kan ada itu aja pulang ke pasar bawa sapi ini tadi pokoknya lawan malak tidak bila umik bakul lahan amsiki hadil bakara sampai ke pasar malaikat tadi ada di mana hari ada jadi malaikat langsung menjawabnya pada pesawat atau ditanggung lagi. Jadi mereka apa? Padahal kalau mereka tahan aja sapi ini jangan dijual. Tahu pulang malaikat yang di rumahnya macam itu. Baik namu selimuran yasnariha minkum dekatirin yuktalu min bani Israel. Fala tuha illa bimiti miskiha dananir. Tahan aja sapi ini karena Musa bin Imran, ya Nabi Musa. Karena nama kalinya untuk keperluan, keperluan apa? Keperluan orang yang telah dibunuh daripada umatnya Bani Israel. Jangan dijual sapi ini kecuali seharga seberat sapi ini emas. Paham sabaha tahannya itu. Waqad Allah ala Bani Israel dapat tilkal baqarah bi'ainiha fa'azamu yastawsiful hatta usifalahum tilkal baqarah muqafa'atan ala birri walidati fadlan minhu wa rahmah. Tanya, lalu terjadi kan pembunuhan di zaman Nabi Musa itu terjadi pembunuhan. Jadi orang lokasi meninggal dibuang ke pengurus. Jadi apa pengurus? Siapa yang saya sudah cari? Oh, saya orang lokasi. Jadi datang rusak. Siapa yang membunuh ini? Ketahuan. Jadi yang bisa kita tunjuk kepada Allah. Ya Allah, di Bani Israel hendak tahu siapa yang membunuh orang ini. Jadi Allah Musa suruh umat ikap itu saya sembelih sapi. Musa ya Pak, mulanya nanti saya bunuh. Sudah ikap minta petunjuk daripada Allah. Sudah jadi bisa apa jualan Ta'ala sembelih sapi. Ini orang mati Musa apa ya? Membeli sapi. Bingung buatnya. Nah, apa kaitannya? Orang mati lalu membeli sapi. Bujuklah Musa. Itu petunjuk dari Allah. Bujuk dari Musa. Lalu tak pulang Bani Israel sapinya sapi kayak apa? Nah, kita takut. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran itu sapinya yaitu sapi yang kada pernah digunakan untuk apa namanya membajak
lahan, sawah, suah. Sapi apa lagi? Sapi yang kada cacat, sapi yang bagus. Sapi apa lagi? Sapinya yang kuning. Nah, cari-cari sapinya. Karena cepat takut, padahal jika waktu pertama kali itu ujian sebelah sapi apa? Tapi kan aku takut, lalu balik. Sapi yang bujang. Nah kalau sudah digunakan untuk dipekerjakan sapinya, sapi yang kuning keamasan. Ini yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah sapi ini artinya, ya dipanggil sapi. Cari-cari tidak dapat sudah sapi. Di mana dapatnya aja Pak? Seorang pemuda mengikuti sapi sesuai dengan petunjuk malaikat dan dijual sapi itu terjual dengan sebarat sapinya emas. Nah, paksa buat dihukum pula. Tuh hari dihukum sapi sebarat emas, mana gampangnya. Akhirnya ditukar sapi itu disumbali, sudah disumbali maksudnya nama pulang sapi. Lalu atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu dari Allah, apa hubungannya sapi dengan orang Muslim itu? Untuk mengatur siapa nama burung-burung ini? Akhirnya apa? Tuh, ya, ambil buntut sapi, dia baik tapakan kepada yang mati, tapakan kepada yang mati. Nah, ada bangun yang mati itu, ditakuni dengan kurang berada. Siapa yang kopian? Kamanakan juga. Nah, kemanakannya juga biasanya dia kurang tuh sugi. Kita tidak bisa anak bisa kecuali kamanakan. Tapi orang apa malar benar. Jadi kan anak-anaknya kemanakannya tawasnya kan si mati-matian sih bila aku. Kadang-kadang sampai mau merasai warisan. Daripada aku nak mati itu besin aku mati. Biasanya tidak cuni. Nah, lalu sejak itulah bahwasanya tidak berhak orang yang membunuh mendapatkan warisan daripada orang yang dibunuhnya. Nah itu. Nah, kuasa Tuhan. Kaitannya apa? Kalau sapi kurang mati tadi, untuk sapi itu ya, diambil. Apakah ikut kurangnya? Nah kalau sapinya aja mah hidup apakah tutupnya? Karena kayak itu kan menghendaki. Nah itu Allah Taala menguji kepada Bani Israil. Mau dia akan menurut dengan Rasul yang putusnya yaitu Musa, Nabi Musa itu. Nah itu. Nah jadi betapa baktinya seseorang anak tadi kepada ibunya sehingga mendapatkan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seperti itu Allah merangkai kejadian cerita di dalam kehidupan. Artinya apa? Kurang bakti lalu kita itu adalah apa namanya luar biasa sudah nilai kebajikan yang didapatnya seperti haji, umrah, jihad. Bahkan di dalam kebaktian kepada orang tua disitulah jalan untuk masuk surga. Nah, orang yang berbakti dalam kehidupan ini orang kada bakalan celaka, kada bakalan rugi. Buktinya orang tadi asalnya susah, sapi yang digaduh, kalau jadi sugi, kayak sugi aja. Artinya pasti orang bakti dalam kehidupan itu berkat itu aja siapa. Karena di dunia pasti dia nyaman pasti. Karena macam itu Allah menerangkan, Rasulullah menyampaikan. Semoga senantiasa menjadi rahmat kepada ampun dosa-dosa kita dan sallallahu kita dikabulkan segala hajat, segala urusan kita sebagai Imam Muhammad. Selamat dunia wa akhirah dalam al-musuhat ala hadina. Insyaallah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ana 'ala al-qara wa 'allimna ma
اللهم صل على